Pernah kepikiran gak sih kalau cara kita memandang usia tua itu ternyata bisa menentukan berapa lama kita akan hidup? Nah, hari ini kita akan coba bongkar kode rahasia yang ternyata sangat mempengaruhi kesehatan dan panjang umur kita. Oke, kita mulai dengan latihan singkat ya. Ini dari kelasnya Dr. Becca Levy di Yale. Coba deh, sekarang pikirin seorang lansia. Apa 5 kata pertama yang langsung muncul di kepala Anda? Tulis aja, nggak usah dipikir panjang-panjang. Kata-kata yang kita pilih tadi itu penting banget loh. Soalnya, kata-kata itu bisa punya dampak yang, ya, kadang bisa sangat buruk. Dr. Levy sendiri melihat ini langsung dari pengalaman neneknya, Horty. Cuma gara-gara satu komentar kejam yang merendahkan usianya, cara Horty melihat dirinya sendiri langsung berubah total. Bayangin, hampir dalam semalam, neneknya yang tadinya aktif jadi merasa lemah dan gak berdaya. Pengalaman ini jadi pemicu satu pertanyaan besar buat Dr. Levy. Kalau keyakinan negatif bisa sebegini merusaknya, apa jangan-jangan keyakinan yang positif justru bisa membawa kebaikan? Waktu di Jepang, Dr. Levy melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Di sana, orang tua itu dihormati, dianggap bijaksana. Beda banget sama di Amerika Serikat, di mana menjadi tua seringkali cuma diasosiasikan dengan penurunan fisik dan mental. Kontras banget kan? Ternyata, narasi negatif soal penuaan ini ada namanya, ageisme. Dan cengkeramannya itu, wah, kayak tentakel gurita, ada di mana-mana, di setiap sudut masyarakat kita. Nah, yang bikin ageism ini unik, beda dari prasangka lain, kita seringkali menyerap pandangan ini puluhan tahun sebelum kita sendiri jadi tua. Itulah kenapa kita jarang banget mempertanyakan atau bahkan menyadarinya. Dan ngerinya, ini tuh udah dimulai dari kita kecil. Ageisme meresap lewat kartun, dongeng, iklan-iklan anti penuaan, sampai kartu ucapan ulang tahun, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Nah, ini dia poin pentingnya. Keyakinan-keyakinan yang kita serap tanpa sadar, ini nggak cuma diam di kepala kita loh, mereka punya efek yang nyata, yang benar-benar bisa diukur ke tubuh kita. Jadi, gimana persisnya cara kerja keyakinan ini, sampai bisa mengubah biologi tubuh kita? Jawabannya ada di beberapa penelitian kesehatan yang paling luar biasa yang pernah dilakukan. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi ada satu studi besar yang mengikuti penduduk di sebuah kota di Ohio selama puluhan tahun cuma buat cari tahu jawabannya. Hasilnya bikin kaget. Orang-orang dengan pandangan paling positif tentang penuaan rata-rata hidup 7,5 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang pandangannya paling negatif. 7,5 tahun! Dan ini bukan angka sembarangan loh. Ternyata, punya pandangan positif soal penuaan itu dampaknya ke umur panjang lebih besar daripada punya kolesterol rendah atau tekanan darah yang ideal. Luar biasa kan? Oke. Pasti ada yang mikir, tapi kan ada faktor genetik, DNA kita kan nggak bisa diubah kan? Gimana kalau soal penyakit kayak demensia misalnya? Nah, sebuah studi meneliti orang-orang yang punya gen APOE4. Ini faktor risiko genetik terkuat untuk Alzheimer. Hasilnya, mereka yang punya gen ini tapi juga punya pandangan positif soal penuaan, risikonya untuk kena demensia turun sebanyak 47%. Jadi, keyakinan positif ini benar-benar berfungsi kayak perisai pelindung. Ini nunjukin kalau pola pikir kita bisa loh menulis ulang skenario yang kelihatannya sudah ditetapkan oleh gen kita. Kekuatan keyakinan budaya ini nggak cuma soal umur panjang, tapi juga soal ingatan. Ada studi lain yang membandingkan 3 kelompok dengan pandangan yang sangat berbeda tentang penuaan. Hasilnya jelas banget. Di budaya yang menghormati usia tua, seperti di Tiongkok, ingatan para lansia ternyata nggak menurun sama sekali. Ini membuktikan kalau yang namanya pikun itu sebetulnya ciptaan budaya, bukan sebuah kepastian biologis. Oke, kalau keyakinan kita ternyata sepowerful itu, terus gimana dong caranya kita bisa memperkuat keyakinan yang positif dalam diri kita sendiri? Kabar baiknya adalah, kita semua punya kekuatan buat ngubahnya. Kita bisa lebih sadar sama kode usia kita masing-masing dan mulai menulisnya ulang. Metodenya gampang, namanya ABC. A itu untuk awareness atau kesadaran. Coba deh mulai perhatikan stereotip tentang usia di sekitar Anda. B untuk blame atau menyalahkan. Jadi, kalau ada masalah terkait usia, jangan salahkan proses menuanya, tapi salahkan ageism dan stereotip negatifnya. Dan terakhir, C untuk challenge atau tantang. Lawan stereotip negatif itu, baik yang diucapkan orang lain, atau bahkan yang muncul di pikiran kita sendiri. Menantang ageisme, itu artinya kita melihat kembali tanda-tanda penuaan.
Rambut uban atau kerutan itu bukan kegagalan yang harus diperbaiki, tapi justru bukti dari sebuah kehidupan yang sudah kita jalani sepenuhnya. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Cara kita berpikir tentang penuaan itu punya dampak langsung pada bagaimana kita menua. Dengan mengubah pola pikir, kita nggak cuma menolong diri sendiri, tapi juga ikut membangun budaya yang lebih menghargai semua orang di usia berapapun. Pada akhirnya, kisah penuaan Anda itu masih seperti buku yang belum selesai ditulis. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan Anda izinkan untuk memegang pena itu?